Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Otomotif Edukasi Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang alat ukur. Alat-alat ukur yang sering digunakan di bengkel otomotif. Agar supaya lebih mudah untuk kita mempelajarinya, alat ukur dikelompokkan menjadi beberapa macam. Kali ini yang akan kita bahas adalah alat ukur mekanik yang biasa digunakan di bengkel otomotif. Sebelum kalian menyimak video ini sampai habis, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Alat ukur merupakan peralatan yang digunakan untuk mengukur. Dalam perbaikan ataupun servis di bidang otomotif juga digunakan berbagai macam peralatan untuk mengukur. Agar lebih mudah kita untuk mempelajarinya, alat ukur di bidang otomotif dibedakan menjadi 3 macam, yaitu alat ukur mekanik, alat ukur elektrik, dan alat ukur pneumatik. 1. Alat ukur mekanik. Alat ukur mekanik yaitu alat ukur yang digunakan atau penggunaannya secara mekanik atau manual. Alat ukur mekanik ini pada umumnya digunakan untuk mengukur panjang, lebar, kedalaman, diameter luar, ataupun diameter dalam sebuah benda. Berikut ini adalah macam-macam alat ukur mekanik beserta fungsinya. Mistar baja. Mistar baja berfungsi untuk mengukur panjang, lebar, ketinggian, dan kedalaman suatu benda. Skala pada mistar baja ini memiliki tingkat ketelitian mulai dari 0,5 mm atau 1 mm. Ukuran yang tersedia pada mistar atau penggaris baja adalah ukuran kombinasi, yaitu ukuran metrik dan ukuran British atau ukuran Inggris. Mistar baja terbuat dari baja yang range pengukurannya mulai dari 30 cm hingga 150 cm. Cara menggunakan mistar baja cukup dengan meletakkan atau menempelkan mistar baja ke benda yang akan diukur. Kemudian lihat ukuran yang nampak pada skala pengukur mistar baja. Feeler gauge adalah alat ukur mekanik yang berfungsi untuk mengukur jarak-jarak yang kecil atau celah-celah antara dua permukaan. Feeler gauge biasanya berbentuk seperti lempengan-lempengan tipis yang mempunyai ketebalan berbeda-beda, mulai dari 0,01 mm sampai 1 mm. Cara menggunakannya feeler gauge yaitu dengan memasukkan feeler gauge di celah yang mau diukur. Sesuaikan ketebalan feeler gauge sampai dirasa ketebalan yang masuk merupakan yang paling tepat atau agak seret. Baca hasil pengukuran sesuai dengan yang tertera pada feeler gauge. Vernier caliper atau jangka sorong adalah salah satu alat ukur mekanik yang mempunyai fungsi mengukur diameter luar, diameter dalam, ketebalan, dan kedalaman sebuah benda. Jangka sorong memiliki beberapa bagian, yaitu rahang bawah, rahang atas, pengukur kedalaman, skrup pengunci, skala utama, dan skala vernier atau nonius. Jangka sorong memiliki beberapa tingkat ketelitian, yaitu tingkat ketelitian 0,1 mm, tingkat ketelitian 0,05 mm, tingkat ketelitian 0,02 mm, tingkat ketelitian 1/128 inci, dan tingkat ketelitian 1/1000 inci. Cara menggunakan jangka sorong. Pertama, geser rahang sejauh ukuran benda. 2. Kunci atau rapatkan skrup pengunci. 3. Baca nilai jangka sorong.
Dalam membaca nilai dari jangka sorong manual, yang perlu diperhatikan adalah skala utama, skala nonius, dan nilai setiap satu garis pada skala nonius. Seiring dengan perkembangan zaman, kini jangka sorong tersedia dalam bentuk digital. Mikrometer atau biasa disebut dengan mikrometer skrup adalah salah satu jenis alat ukur mekanik yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dan mengukur tebal sebuah benda serta mengukur diameter luar sebuah benda dengan tingkat ketelitian mencapai 0,01 mm atau 10⁻⁵ meter. Mikrometer sebenarnya mempunyai kesamaan dengan fungsi alat ukur jangka sorong dalam menghitung panjang, tebal, dan diameter sebuah benda. Hanya saja tingkat ketelitian alat ukur mikrometer lebih tinggi 10 kali lipat daripada jangka sorong. Karena jangka sorong memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,1 dan tingkat ketelitian alat ukur mikrometer mencapai 0,01 mm. Sehingga kesimpulannya mikrometer lebih baik daripada jangka sorong. Bagian-bagian mikrometer skrup. Frame atau rangka. Anvil atau poros tetap. Spindle, poros gerak. Lock nut, pengunci. Sleeve, skala utama. Thimble, skala putar. Ratchet knob. Cara menggunakan mikrometer. Pertama, ialah pastikan pengunci alat ukur mikrometer dalam keadaan terbuka. Kedua, lakukan pengecekan terhadap poros mikrometer. Ketiga, buka rahang alat ukur mikrometer dengan cara menggerakkan pemutar ke arah kiri. Keempat, letakkan benda yang akan diukur di atas poros tetap dan poros geser, lalu tutup kembali rahang sampai tepat menjepit benda yang akan diukur. Kelima, putarlah pengunci mikrometer agar pemutar tidak bisa bergerak lagi. Kemudian, baca skala pada mikrometer skrup. Inside mikrometer atau mikrometer dalam berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda dengan tingkat ketelitian yang lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong. Inside mikrometer memiliki beberapa ukuran, misalnya 75 sampai 100 mm, 100 sampai 125 mm, dan dilengkapi dengan extension. Inside mikrometer ini konstruksinya seperti outside mikrometer tanpa kerangka, dengan prinsip yang sama seperti outside mikrometer. Dial indikator atau yang sering disebut dengan dial gauge merupakan salah satu alat ukur mekanik yang digunakan pada bengkel otomotif. Dial indikator berfungsi untuk memeriksa penyimpangan yang sangat kecil dari bidang datar, memeriksa benda bulat, memeriksa benda permukaan lengkung, memeriksa kerataan dari permukaan benda. Bagian-bagian dari dial indikator. Outer ring, skrup pengunci atau fine adjustment, jarum panjang atau jarum penunjuk, jarum pendek atau jarum penghitung putaran, stem, spindle. Cara menggunakan dial indikator. Pertama, pasang dial gauge pada batang penyangga.
2. Kalibrasi dial gauge. 3. Lakukan pengukuran menggunakan dial indikator. 4. Baca hasil pengukuran dial indikator. Silinder bore gauge adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur garis tengah dan keausan bagian dalam dari sebuah benda kerja. Dalam bengkel otomotif, silinder bore gauge biasa digunakan untuk mengukur diameter dalam silinder yang terdapat pada blok mesin. Pada atas bagian silinder bore gauge terdapat dial gauge yang bisa dilepas, dan di bagian bawah terdapat measuring point yang dapat bergerak bebas. Measuring point akan bergerak bila ditekan dan jarum pada dial gauge antara 0,02 mm akan bergerak dari nilai standarnya. Pengukuran diameter silinder bore gauge memerlukan alat ukur lain, yaitu mister geser atau jangka sorong dan mikrometer. Silinder bore gauge memiliki ketelitian 0,01 mm. Bagian-bagian silinder bore gauge. Dial gauge yang berfungsi untuk mengetahui hasil pembacaan pengukuran. Grip, bagian dari silinder bore gauge yang berfungsi untuk memegang atau mengikat dial. Replacement rod, berfungsi untuk menambah panjang bidang sentuh pada silinder yang akan diukur. Replacement washer, untuk menambah kepanjangan replacement rod. Measuring point, merupakan titik poin pengukuran. Cara mengukur diameter silinder menggunakan silinder bore gauge. Pertama, gunakan jangka sorong untuk mengukur diameter silinder. 2. Pemilihan replacement rod dan replacement washer. 3. Kalibrasi silinder bore gauge. 4. Masukkan silinder bore gauge ke dalam silinder. 5. Baca besar penyimpangan yang ditunjukkan dial gauge. 6. Pengukuran bagian blok silinder. 7. Masukkan hasil pengukuran pada tabel keovalan dan keterusan. 8. Dari data, kalian bisa ambil keovalan dan keterusan paling besar untuk menentukan pengerjaan akhir atau oversize. Terakhir, kita dapat menyimpulkan hasil pengukuran tersebut. Demikian penjelasan tentang beberapa jenis alat ukur mekanik yang biasa digunakan pada bengkel otomotif. Jika ada kurang lebihnya, silahkan berikan komentar kalian. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.